Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi nilai optimum fungsi objektif. Sebelum kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika, kita harus tahu dulu apa itu nilai optimum. Bentuk umum fungsi optimum adalah f(x, y) sama dengan ax plus by. Nilai optimum sendiri bisa berupa nilai maksimum dan nilai minimum, tergantung dari soal yang ditanyakan. Fungsi yang dioptimumkan disebut dengan fungsi objektif, di mana cara menentukan nilai optimum bisa menggunakan dua metode, yaitu uji titik pojok dan garis selidik. Oke, pertama kita akan membahas cara menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok. Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dalam masalah program linier tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika nilai terbesar dari nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Berikut terdapat contoh kasus dari suatu permasalahan matematika. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. PT Maju Bersama memproduksi ban motor dan ban sepeda. Proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin pertama, 8 menit pada mesin kedua, dan 10 menit pada mesin ketiga. Adapun ban sepeda diprosesnya melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin pertama dan 4 menit pada mesin kedua. Tiap mesin ini dapat dioperasikan 800 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan 40.000 dari setiap penjualan ban motor dan 30.000 dari setiap penjualan ban sepeda. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai, maka pihak perusahaan merencanakan banyak ban motor dan banyak ban sepeda yang akan diproduksinya dengan merumuskan berbagai kendala seperti berikut. Di situ terdapat model matematika, ada variabel X dan variabel Y. Ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Di mana fungsi tujuan atau fungsi objektifnya yang diminta adalah f(x, y) sama dengan 40.000 X plus 30.000 Y. Nah, inilah grafik pertidaksamaan linier dua variabel dari fungsi-fungsi kendala tadi. Kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari grafik tersebut, yaitu ada titik pojok O, A, B, C, dan D, di mana titik O adalah titik pusat koordinat, titik A adalah titik potong antara garis X sama dengan 80 dan sumbu X. Titik B adalah titik potong antara garis X sama dengan 80 dan garis 8X plus 4Y sama dengan 800. Titik C adalah titik potong antara garis 8X plus 4Y sama dengan 800 dan garis 2X plus 5Y sama dengan 800. Sedangkan titik D adalah titik potong antara garis 2X plus 5Y sama dengan 800 dan sumbu Y. Bisa kalian lihat sendiri grafiknya dan kalian pahami sendiri.
Dari keempat titik pojok tadi, kita uji titik pojok ke fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan 40.000x plus 30.000y, di mana titik A diperoleh 80,0. Kita substitusikan ke persamaan objektif, sehingga diperoleh 3.200.000. Untuk titik B, diperoleh 80,40. Kita substitusikan sehingga hasilnya 4.400.000. Untuk titik C, diperoleh titik 25,150. Kemudian kita substitusikan hasilnya 5.500.000. Dan yang terakhir untuk titik D, diperoleh titik 0,160. Kemudian kita substitusikan sehingga hasilnya 4.800.000. Dari titik-titik pojok tersebut, kita tahu bahwa nilai maksimumnya adalah 5.500.000 untuk titik 25,150. Sehingga dari kasus atau soal yang kita sebutkan, bahwa PT Maju Bersama harus memproduksi 25 ban motor dan 150 ban sepeda untuk memperoleh keuntungan maksimum. Selanjutnya, ada contoh soal tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus 10y yang memenuhi x plus 2y kurang dari sama dengan 10, 3x plus y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kita langsung masuk ke pembahasan saja. Oke, pertama kita harus menggambar garis x plus 2y sama dengan 10. Untuk titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Dan juga sebaliknya, untuk titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Jadi, untuk titik potongnya 10,0 dan 0,5. Langkah selanjutnya, kita mencari daerah penyelesaiannya, sebelah atas atau sebelah bawah. Dengan cara menguji titik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaan linier sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 10. Berarti daerah penyelesaiannya sebelah atas. Kenapa kok sebelah atas? Karena yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Yang kedua, kita menggambar garis 3x plus y sama dengan 15. Caranya sama ya, seperti yang atas. Untuk menggambar garis ini, kalian harus benar-benar paham. Jadi, untuk titik potongnya 5,0 dan 0,15. Langkah selanjutnya, kita mencari daerah penyelesaiannya juga dengan cara menguji titik 0,0 sama seperti yang atas. Sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 15. Berarti daerah penyelesaiannya sebelah mana? Yang sebelah atas. Kenapa yang sebelah atas? Karena yang diarsir yang bukan. Langkah selanjutnya, kita harus mencari daerah penyelesaian x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu kan sebelah kanan. Sumbu x itu kan sebelah kanan. Berarti yang kita arsir sebelah kiri. Dan untuk selanjutnya, kita mencari y lebih dari sama dengan 0. Untuk y lebih dari sama dengan 0, sumbu y itu kan sebelah atas. Berarti yang diarsir kebalikannya sebelah bawah. Terus di mana untuk daerah penyelesaiannya? Daerahnya yang bersih yang tidak ada arsirannya sama sekali. Itu yang diberi nama daerah penyelesaian. Dan untuk langkah selanjutnya, kita harus mencari titik pojok. Di situ ada 4 titik pojok, tetapi yang kita pakai hanya 3.
Kenapa hanya 3? Karena yang satunya berada di titik 0,0. Hati-hati, jangan sampai salah untuk menentukan titik pojoknya ya. Yang bawah itu 5,0. Kemudian untuk sebelah kiri di sumbu Y itu 0,5. Kemudian bagaimana cara mencari titik ini? Titik yang berada di antara titik potong 0,5 dan titik potong 5,0. Kita harus mencari perpotongan dua garis perpotongan tadi dengan cara eliminasi. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian saya di sini pilih yang Y, sehingga hasilnya 4,3. Berikutnya, kita akan melakukan uji titik pojok. Ada dua uji titik pojok. Ada 3 uji titik pojok. Yang pertama, untuk titik pojok 5,0, kita masukkan ke persamaan sehingga hasilnya 10. Yang kedua, ada titik pojok 4,3. Kemudian kita masukkan ke persamaan sehingga hasilnya 38. Dan yang terakhir ada titik pojok di 0,5. Kita masukkan ke persamaan sehingga hasilnya 50. Jadi untuk nilai maksimumnya adalah 50 dan nilai minimumnya adalah 10. Sekarang yang kedua, menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis kelidik. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian disuruh untuk membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Yang kedua, menggambar grafik daerah penyelesaian. Yang ketiga, membuat garis selidik dari fungsi objektif AX plus BY sama dengan K. Yang keempat, garis selidik selalu pada daerah penyelesaian. Yang kelima, untuk mencari nilai maksimum, yaitu dengan cara menggeser garis selidik ke atas atau kanan hingga batas daerah penyelesaian dan didapat nilai maksimum. Yang keenam, untuk mencari nilai minimum, yaitu dengan cara menggeser garis selidik ke bawah atau ke kiri sehingga batas daerah penyelesaian dan didapat nilai minimum. Yang ketujuh, untuk garis selidik yang menyebabkan nilai maksimum adalah yang paling jauh dari titik 0,0. Dan yang terakhir, garis selidik yang menyebabkan nilai minimum adalah yang paling dekat dengan titik 0,0. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 24, 2X plus Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaannya dari soal tadi. Kita misalkan X sebagai motor dan Y sebagai sepeda. Untuk fungsi objektifnya,
fx, y sama dengan 500x plus 200y. Setelah dibuat model matematika, kita harus buat daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, gambar fungsi objektifnya yaitu K sama dengan 500x plus 200y atau K sama dengan 5x plus 2y dengan cara dibagi 100. Kalian bisa tentukan K-nya berapapun, misalkan K1 sama dengan 5x plus 2y sama dengan 10. Kenapa kok bisa 10? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita coba dulu dari koefisiennya dengan cara dikalikan. Lalu, kita gambar garisnya. Dan karena K1 masih dalam daerah himpunan penyelesaian, untuk mencari nilai maksimum itu harus digeser garisnya dengan arah sejajar hingga batas daerah penyelesaian. Kemudian kita coba dengan menggunakan K2. K2 di situ juga masih dalam daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita coba lagi ke atas dengan menggunakan K3. Dan K3 di situ juga masih dalam himpunan penyelesaian. Kita geser lagi ke atas dengan memisalkan K4. Nah, untuk garis K4 ternyata kita sudah sampai hasil maksimum, yaitu garis selidik batas daerah penyelesaian. Itu grafiknya seperti digambar, kurang lebih seperti itu ya. Maaf, itu gambarnya agak sedikit kurang jelas, tetapi sebenarnya ini sudah sampai daerah penyelesaian K4, yaitu 5x plus 2y sama dengan 75, atau 500x plus 200y sama dengan 7500. Dengan cara kita kalikan lagi ke 100. Jadi, nilai maksimumnya adalah 7500. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang materi nilai optimum fungsi objektif. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, bisa melalui kolom komentar Google Classroom atau bisa melalui grup diskusi di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.